Selama pandemi, banyak isu tidak benar atau hoax beredar di media sosial terkait kesehatan. Beredarnya hoax membuat masyarakat salah kaprah menyikapi informasi yang beredar. Berikut ini sejumlah hoax seputar COVID-19 yang perlu Anda ketahui. Jawabannya tidak benar. Jadi dalam ampul vaksin itu sudah tidak ada lagi kandungan babi sedikit pun. Jadi sudah bersih ya. Karena kalau kita lihat mayoritas pengembang vaksin itu sudah menggunakan apa disebut dengan xeno-free media. Jadi sekarang itu perdebatannya adalah di saat R&D-nya, di saat lead bank-nya, ketika dia membangun konstruksi genetiknya, kan banyak sekali vaksin-vaksin ini kan hasil produksi rekayasa genetik. Nah mungkin di awalnya saja, tapi ketika produksi massal ya dalam pabrik itu istilahnya itu sudah melalui proses purifikasi, bahkan tidak digunakan lagi komponen babi itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi aman insya Allah. Konten final dari vaksin sama sekali tidak mengandung babi, jangankan babi, komponen hewani yang lain pun juga tidak ada. Kalau terapi plasma sendiri itu tidak memicu mutasi, akan tetapi ketika diberikan ke pasien yang memiliki apa yang disebut dengan imunokompromi, disitulah ada risiko terjadinya mutasi. Kenapa? Karena ketika seorang atau pasien yang mengalami imunokompromi itu diberikan terapi plasma, itu dia tidak bisa berkolaborasi, kekebalan tubuhnya sendiri itu tidak bisa berkolaborasi dengan antibodi yang datang. Padahal untuk mendapatkan efek maksimal dari terapi plasma, si penerima itu harus memiliki semacam baseline imunitas gitu. Sehingga apa yang terjadi, kita harus betul-betul selektif untuk mencari baik donornya. Jadi kandungan antibodi di donornya harus banyak, dan juga dari resipiennya, si pasiennya juga harus masih memiliki dengan imunitas. Itu yang terjadi kalau terapi plasma sendiri tidak memicu antibodi, tidak memicu mutasi, tapi kalau diberikan ke orang yang tidak tepat, nah disitulah akan terjadi. Karena apa? Karena si virus ini juga akhirnya tidak bisa dikalahkan, justru dia akan replikasinya bisa lebih mudah dan menimbulkan mutasi yang bisa jadi tidak bisa dikendalikan lagi oleh antibodi. Kalau dibilang lebih mematikan, kita belum punya data yang clear ya, yang fix. Yang pasti kita ketahui lebih mudah menular. Kalau mudah menular, iya. Tapi kalau lebih mematikan, datanya masih simpang siur saat ini. Memang ada sebagian data, terutama dari Inggris, mungkin sekitar ada peningkatan 30% kematian. Tetapi itu pun juga masih harus diverifikasi di tempat lain. Tapi yang pasti yang kita ketahui, penularannya itu yang memang makin mudah. Untuk sebagian orang yang memang memiliki riwayat alergi, iya, itu benar ya. Akan tetapi sekali lagi angka kejadiannya kalau kita lihat tidak begitu banyak berbeda dengan angka kejadian di populasi. Artinya apabila orang tidak punya riwayat alergi misalnya, ya dia tidak mendapatkan anafilaksis. Contoh yang paling mudah itu adalah Joe Biden yang dia mendapatkan Pfizer, dan Anthony Fauci dia mendapatkan Moderna. Dua orang ini sudah mendekati 20 tahun dan mereka tidak mendapatkan reaksi anafilaksis. Ya. Begitu. Itu jadi memang sekali lagi kita harus mendapatkan angka secara keseluruhan. Apakah ada risiko setiap individu? Tentu ada. Maka setiap setelah vaksinasi itulah gunanya dipantau minimal 30 menit. Karena apa? Kalau ada kejadian yang sangat akut, jadi vaksin itu efek sampingnya itu akut, jadi langsung kelihatan. Jadi bukan misalnya vaksin hari ini, efeknya nanti kalau bisa ada efek yang serius nanti tahun depan, enggak. Itu pasti bisa dipantau dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat dari teknologi chip yang ada, ya itu kan kalau ada chip perlu ada sensor atau ada antena, gitu ya. Nah teknologi kita itu nggak secanggih itu, gitu. Artinya apa? Artinya panjang antena yang diperlukan supaya bisa mendapatkan sensor itu kalau dihitung terlalu panjang sehingga tidak bakal bisa masuk ke dalam device yang ada. Jadi artinya apa? Artinya itu tidak mungkin.